Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, kita di tatap muka yang ke-8 ini membahas al-qiyas. Al-qiyas itu secara bahasa artinya mengukur atau menyamakan. Misalnya kita tahu ada kain atau kayu, kemudian kita ambilkan ukuran. Nah, itu secara bahasa namanya mengkias, cucuk sama apa enggak ini. Itu apa kurang apa lebih gitu. Nah, tapi menurut menurut definisi, bukan menurut bahasa tapi definisinya, yaitu al-qiyasu istilahan ilhaq waqi'atin la nassala hukmiha biwaqi'atin warada nassun bihukmiha fil hukmi alladhi warada bihin nassu litasawil waqi'ataini fi illati hadzal hukmi. Wa arkanul qiyasi arba'atun al aslu wal far'u wa hukmul asli wa illatul hukmi. Sekali lagi ya, bukanya kalau bisa pakai Times New Arabic ya. Al-qiyas adalah menyamakan hukum dari kasus yang tidak memiliki landasan nas dengan hukum dari kasus yang disebut di dalam nas, karena ada persamaan ilat antara kedua kasus tersebut. Rukun qiyas, unsur-unsur qiyas ada 4, yaitu al-asl, al-far' atau al-far'u, hukmul asli ya, dan illatul hukmi atau sebab hukum. Al-asl tadi sebutlah kasus lama yang ada di nas. Al-far'u kasus baru yang tidak ada di nas, di Quran, di sunnah nggak ada. Hukmul asli statusnya apa haram apa halal apa gimana, dan illatul hukmi itu sebab hukum atau latar belakang dikeluarkannya ketentuan hukum seperti itu. Kalau haram kenapa haram, kalau wajib kenapa wajib. Itu namanya illatul hukmi. Nah, kapan qiyas dipergunakan? Yaitu ketika ada kasus baru yang belum diketahui hukumnya apa halal atau haram dan lain-lain, karena belum diputuskan sama sekali oleh nas. Misalnya sabu-sabu, kan nggak ada toh di Quran, di sunnah sabu-sabu itu begini, atau kamu jangan makan atau jangan minum, minumlah, kan nggak ada. Kata-kata sabu-sabu kan tidak disebut. Nah, tapi terjadi di lapangan, ada benda seperti itu dan dikonsumsi oleh orang itu. Kemudian kapan qiyas dipergunakan? Yang kedua, ketika kasus baru ini memiliki kemiripan dengan suatu kasus yang telah diputuskan oleh nas. Misalnya khamr yang telah diputuskan keharamannya oleh nas. Kita melihat ada orang nyabu misalnya, atau laporan mengenai orang nyabu, lah kok akibatnya mirip gitu dengan suatu kasus yang sudah diputuskan oleh nas. Khamr kok sabu kok kayaknya kok, nah itu kayak khamr juga. Kapan qiyas dipergunakan? Ketika kedua kasus tersebut memiliki kemiripan. Sama-sama keliang-keliangnya, sama-sama pusing-pusingnya gitu. Sehingga jika akal sehat, keliru sedikit ini. Sehingga akal sehat, jikanya nggak ada ya. Sehingga akal sehat menganggap keduanya sama. Ketika kedua kasus itu tidak memiliki halangan untuk disamakan hukumnya. Untuk menyamakan sabu dengan khamr kan nggak ada halangan secara logis, secara akal sehat atau secara dalil, kan nggak ada.
ya malah pantas gitu aja kalau disamakan. Oh, pil koplo, ekstasi, sabu disamakan aja dengan khamr gitu kan pantas ya. Kemudian unsur-unsur atau rukun qiyas, ya, penjelasannya yaitu al aslu, terus al far'u tadi sudah disinggung sedikit, hukmul asli dan illatul hukmi. Al aslu itu artinya kasus hukum yang tercantum tadi ya dalam nas, kasus lama misalnya khamar. Al far'u kasus hukum yang tidak memiliki landasan nas, kasus baru misalnya sabu-sabu. Kemudian hukmul asli yaitu status hukum yang ditetapkan oleh nas untuk kasus lama misalnya haram. Hukum asli ini hukum miliknya al-asl. Oh, sabu-sabu haram. Nah, hukum haram ini hendak dikenakan juga pada kasus baru. Ya, hendak haramnya khamr hendak dikenakan kepada fara'. Ya, kepada sabu-sabu hendak dikenakan pada itu. Kemudian illatul hukmi, di sini ada sebab atau kausa hukumnya. Ya, apa sebabnya kok haram? Ya misalnya memabukkan. Al aslu adalah kasus yang menjadi contoh penyelesaian atau kasus lama. Al aslu harus berupa kasus hukum yang disebut secara eksplisit ya, disebut secara terus terang. Khamr ada, innamal khamru wal maisiru. Kemudian di hadis juga ada. Jadi tidak berupa kasus yang belum jelas, misalnya rokok enggak disebut. Sabu enggak disebut. Al asl harus sudah dipastikan hukumnya oleh wahyu nas. Misalnya haram harus. Kalau di sana belum ada hukumnya ya enggak bisa kita jadikan asal sebagai pedoman untuk menyelesaikan. Kemudian al far'u atau kasus lama, kasus baru ya. Kasus baru ini misalnya sabu-sabu yang baru terjadi atau yang kontemporer atau yang tidak ada zaman dulu. Al far'u haruslah kasus hukum yang belum disebut. Nggak ada di Quran itu sabu, rokok, ekstasi, koplo, sake, brem, vodka, nggak ada. Emang belum disebut. Kalau sudah disebut ya nggak boleh dikiaskan lagi. Al far'u harus kasus yang tidak terhalang untuk disamakan hukumnya dengan asli. Ada nggak yang menghalangi menyamakan vodka atau sake kepada khamr? Ya enggak ada. Kasus seperti apa yang terhalang? Ya kalau misalnya manusia biasa tidak dikiaskan dengan nabi kan terhalang. Jadi nabi Muhammad SAW menikah lebih dari 4 orang perempuan. Lalu kita menyontoh nabi karena sama-sama manusia ya tidak bisa, karena terada halangannya apa ya? Halangannya nabi itu memang diberi kekhususan oleh Allah, sedangkan kita tidak diberi kekhususan ke situ, jadi ada halangan untuk disamakan. Tapi kalau sabu-sabu dengan khamr tidak ada halangan untuk menyamakan. Kemudian hukmul asli, status hukum dari kasus yang lama yang hendak diterapkan juga pada kasus yang baru. Apa ya, hukum asli itu harus jelas. Khamr atau haram tidak berdasarkan nas, tidak boleh berdasarkan qiyas juga, tidak boleh berdasarkan ijma, tidak boleh berdasarkan urf, enggak boleh, harus berdasarkan nas, sunnah, Quran, sunnah. Kemudian hukum asli ini haruslah hukum yang secara rasional dapat diketahui sebabnya, ilahnya.
hukum ini bisa diketahui sebabnya. Misalnya kenapa khamar kok diharamkan? Oh, memabukkan gitu. Sebab tidak semua hukum bisa disebutkan ilatnya secara rasional. Misalnya kenapa kok sholat, nggak bisa kita terangkan secara rasional. Ya kita hanya bilang ikut Allah, ikut perintah Allah, ikut perintah Nabi, itu saja. Tapi biar apa nggak ada, atau kenapa nggak ada. Kenapa haji wajib, ya ikut Nabi, itu aja jawabannya, nggak rasional. Kemudian yang terakhir, hukum al-asli bukanlah ketentuan yang khusus untuk al-asl. Misalnya kalau mengapa kita boleh menjamak dan mengqashar sholat, ya karena bepergian. Nah, bepergian ini khusus maksudnya kita tidak bisa memindahkannya kepada yang lain-lain, ya misalnya lalu khusus untuk sholat ini dan puasa juga. Tapi yang lain-lain kita nggak bisa. Zakat itu tidak wajib karena bepergian, itu nggak bisa. Haji itu tidak wajib karena bepergian, justru malah haji itu bepergian. Jadi ini kalau bepergian ini khusus untuk untuk puasa. Lalu keputusan hukumnya, kalau ternyata itu rukunnya sudah lengkap, ya empat-empatnya itu sudah terpenuhi, maka diputuskan sabu-sabu atau pil koplo atau ekstasi sebagai al-far'u yang belum ada hukumnya tadi itu, yang belum diputuskan oleh nas Quran dan Sunnah, maka disamakan dengan hukumnya al-asl, yaitu khamr, yaitu disamakan dengan kasus yang sudah diputuskan oleh nas. Karena apa? Al-asl itu tadi kan sudah diputuskan oleh nas, khamr itu kan sudah diputuskan oleh nas. Kenapa? Karena keduanya memiliki kesamaan ilat atau ilatul hukmi, atau sebab hukumnya sama. Ya sekian ya, selamat belajar, semoga menjadi insan yang berguna, amin. Perlu kesabaran ya, belajar sampai sukses itu gak cukup setahun 2 tahun, lama. Ya seperti bapak-bapak, ibu-ibu dosen itu bisa menjadi dosen ya setelah belajar lama sekali. Ya sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.